Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hadir di sini adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menuntut ilmu. Naam. Wa min haqqiz zawji at-ta'dibu 'inda an-nushuz wal khuruji 'ala ta'atihi. Di antara hak suami adalah menghukum istrinya, ya, atau apa istilahnya, mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan istrinya ketika istrinya melakukan nusyuz. Ya, nusyuz itu apa? Pembangkangan, ya, pembangkangan terhadap suami, ya, maka boleh didisiplinkan, ya, bahasa kita, ya, atau tidak mentaati suaminya, maka ini boleh dihukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini surah An-Nisa ayat 34. Nanti dilihat di situ ayatnya, ikhwan, dicatat, karena di situ ada urutannya, urutan menghukum istri ketika istri melakukan pembangkangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri kalian yang kalian takutkan pembangkangannya, maka yang pertama dinasihati. Dinasihati dulu dengan cara yang baik, ya. Kalau dia tidak mau mendengar, maka dihajar. Dihajar itu diboikot. Diboikot di mana? Diboikot, diranjang, ya. Kalau dia tidak mau mendengar, dinasihat tidak mendengar, maka kita boikot, diranjang, dihajar namanya. Bagaimana caranya? Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, yang pertama dengan tidak berhubungan intim dengan istri, ya, tidak berhubungan dengan istri, terutama saat istri sedang butuh, ya. Ini saya kira agak berat, ya, karena biasanya kita yang butuh, ya. Kita yang butuh biasanya, laki-laki yang butuh, maka ini agak berat, ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidak mengajak istri berbicara, ya, tidak diajak bicara, ya, tapi masih tetap berhubungan intim, ya. Bagaimana caranya? Ya, pintar-pintarnya kita saja, ya, ditarik kah atau bagaimana kah, ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri, ya, dihukum perasaannya, ya, ketika kita berhubungan di ranjang, ya. Bagaimana yang menyakiti istri? Ya, setiap wanita berbeda, ya, setiap wanita berbeda. Maka suami paling tahu kata-kata apa yang bisa menyakiti istrinya, ya. Ini saya kira agak lebih ringan bagi kita, ya. Ya, tapi tidak boleh dijelek-jelekkan, tidak boleh, ya. Bilang, wah, mukamu jelek sekali, enggak boleh begitu. Ya, sementara kita berhubungan intim kita bilang begitu, ya, hancur perasaannya. Kemudian pisah ranjang, ya, pisah ranjang, ya. Ini cara untuk memboikot istri, ya. Kalau sudah tidak mempan dinasihati, maka diboikot, ya. Dan jangan, ketika diboikot tidak boleh dikasih keluar dari rumah, ya. Jangan dibilang pulang mau ke di rumahnya mamamu, jangan, ya, karena ditalak saja, talak 1 atau talak 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutih, ya, jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumah-rumahnya, tidak boleh, ya. Ini ketika ditalak 1 dan talak 2, kecuali istri sudah melakukan perbuatan yang sangat mungkar,
maka boleh dikeluarkan dari rumah. Tapi ketika kita menghajar, di sini memboikot tujuannya adalah untuk mendidik istri. Ya, tujuannya adalah untuk mendidik istri. Ya, maka diboikot. Kalau dengan cara seperti ini juga tidak mempan, ya, kata Allah fahjuruhunna fil madaji, maka boikotlah mereka dari ranjang dengan cara-cara seperti tadi, maka boleh dipukul. Ya, maka istri boleh dipukul kalau dinasihati tidak mempan, diboikot juga tidak mempan, boleh dipukul. Jangan langsung yang pertama. Kita lihat istri membangkang kemudian langsung ditempeleng. Ini tidak benar. Atau langsung dipukul. Dan ingat ketika memukul istri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memukul wajah. Siapapun, anak-anak kita tidak boleh dipukul wajahnya. Ya. Oke. Pukul istri, ya. Pukul saja, mungkin bagian pundaknya atau bagian kakinya, pukul betisnya. Ya, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ini pukulan apa namanya? Pukulan mendidik. Ya, sekedar memperlihatkan bahwa kita tidak suka kalau dia begitu. Jangan kau begitu. Ya, dipukul. Ya, tidak boleh pukul mukanya. Ya, tidak boleh dijelek-jelekkan. Sebagian mengatakan tidak boleh dijelek-jelekkan mukanya. Ya, apa kau ini sudah pesek, hitam lagi, tidak ada gunanya. Ini nggak boleh yang seperti ini. Ya, dijelek-jelekkan mukanya nggak boleh. Dan kata Rasulullah tidak boleh dihajar di luar rumah. Jadi ketika dihajar tidak boleh dikasih keluar dari rumah. Ya. Ya, ketika dihajar bukan berarti kita tidak nafkahi istri lagi, masih dinafkahi, dia masih istri kita. Ya, dia masih istri kita. Itu yang kedua ya. Jadi hak suami adalah untuk mendidik istrinya, mendisiplinkan istrinya. Ya, ini termasuk dalam hal HP ya. Dalam hal apa saja. Ya, misalnya HP. Makanya para ustadz mengatakan suami harus tahu isi HP istrinya. Harus tahu, periksa HP istri. Ya, tapi istri tidak mesti tahu isi HP suaminya. Oh, nggak adil dong Ustadz. Enggak, karena istri itu akalnya pendek. Ya, akalnya pendek. Rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Apa-apa langsung, wih siapa ini Pak? Ya, padahal orang apa? Ya, misalnya Pak Budi habis damaikan ibu-ibu ya. Ibu-ibu bertengkar, tiba-tiba pulang di rumah curhat ibu-ibu yang tadi ditelepon Pak Babin. Pak Babin, itu begini-begini itu ibu tadi nagoda suamiku. Ayo curhat dia. Tiba-tiba istrinya Pak Babin buka. Wah, siapa ini Pak? Ya kan? Perempuan begitu. Jadi masalah timbul banyak. Baik. Seorang suami berhak untuk mendisiplinkan istrinya, ya, terutama ketika istrinya ya sudah mulai membangkang. Kemudian hak suami yang ketiga terhadap istrinya adalah bolehnya suami adamul idzni bid-dukhuli liman yakrahu az-zauj dukhulahu. Ya, bolehnya suami untuk tidak mengizinkan istrinya memasukkan orang yang suami tidak suka. Misalnya siapa? Misalnya ada dari keluarga istri yang suaminya tidak suka. Maka suaminya bilang itu tidak boleh masuk ke rumah saya. Boleh. Dan istri harus mentaati itu. Meskipun itu saudaranya atau saudarinya. Ya. Ini ibu-ibu harus tahu ini. Ya, jangan dikasih masuk sembunyi-sembunyi. Anda ada suamiku lihat, Allah yang lihat. Iya kan? Nah, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idnihi. Wa la ta'dhan fi baitihi illa bi idnihi." Ya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa pada saat suaminya sedang ada di rumah. Maksudnya puasa sunnah, ya. Kalau istri mau puasa sunnah, maka minta izin dulu sama suami. Ya, ayah atau apa, sayang, babes, ya. Mau kak puasa sunnah, boleh Ji. Ya. Kalau suaminya bilang boleh Ji, boleh. Ya, maka boleh. Kenapa? Karena nanti suaminya mau, kemudian istrinya gunakan alasan apa? Puasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau istrinya puasa sunnah, kemudian suaminya minta, bagaimana solusinya? Batalkan puasa, ahsantum. Batalkan puasa. Kenapa dibatalkan puasanya? Mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ya. Karena memenuhi panggilan suami itu wajib, sementara puasa yang dia lakukan adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena suami juga akan membatalkan puasanya. Iya kan? Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalaupun terjadi maka dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan 30 hari atau 30 orang miskin? 30 orang. Terus kalau tidak bisa, ada yang terlewat. Ayo. Nah, ini yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, baru ya puasa 2 bulan berturut. Kalau ini bukan pilihannya, tapi tingkatan. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan. Taib. Kemudian juga diganti puasanya. Mana tadi? Ya. Apa tadi? Sampai di mana tadi? Nah, tidak halal bagi seorang wanita, seorang istri untuk berpuasa sunnah ketika suaminya sedang ada di rumah. Ya. Kemudian tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya. Ya. Wal haditsu mahmulun ala ma idza kanat la ta'lam ridha az-zawji bihi. Bagaimana kalau istri tidak tahu ini suami saya mengizinkan atau tidak ya? Ini kalau ini orang ini saya kasih masuk, suami saya mengizinkan atau tidak ya? Dia tidak tahu apakah suaminya izinkan atau tidak. Maka disebutkan di sini larangan ini termasuk kalau istri tidak tahu apakah suaminya ridho atau tidak. Kalau dia tidak tahu ini suami saya ridho sama orang ini atau tidak, maka dia tidak boleh kasih masuk orang tersebut ke dalam rumahnya. Amma law alimat ridha az-zawj bidzalika fala haraja 'alaiha idza kana min maharimi. Adapun kalau dia tahu bahwasanya oh ini tidak apa-apa masuk rumah saya, ya, suami saya ridho, ya. Kalau itu mahramnya maka tidak masalah. Kalau itu mahramnya. Ya, tapi kalau bukan mahramnya boleh nggak dikasih masuk? Misalnya suaminya ridho, misalnya Pak Desa datang, ini suami saya ridho sama Pak Desa kalau saya kasih masuk, boleh nggak? Tidak ada suaminya, ya tidak boleh. Ya, kalau bukan mahramnya. Baik, kemudian hak suami yang berikutnya adalah tidak boleh keluar rumah kalau tidak atas izin suami. Iya, seorang istri tidak boleh keluar rumah kalau tidak atas izin suaminya. Imam Al-Qurtubi berkata, "Asy-syari'atu tafihatun biluzumin nisa'i buyutihin wal inkifafu anil khuruji minha illa li darurah." Kata Imam Al-Qurtubi, syariat kita jelas menentukan bahwa seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya. Seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya. Dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali
sangat-sangat penting, kecuali darurat. Dan wanita-wanita salaf seperti ini. Ya. Disebutkan bahwasanya istrinya Imam Ahmad itu keluar dari rumahnya hanya 3 kali. Istrinya Imam Ahmad keluar dari rumahnya hanya 3 kali. Yang pertama ketika dia dinikahi oleh Imam Ahmad, maka dia dibawa ke rumahnya Imam Ahmad. Itu kali pertama dia keluar dari rumahnya. Kali yang kedua ketika dia pergi naik haji sama suaminya. Ini yang kedua kalinya dia keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah selain itu. Yang ketiga kalinya dia keluar rumah ketika dia dibawa ke kuburan. Ya, ketika dia dibawa ke kuburan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, seorang laki-laki harus punya apa? Punya kecemburuan terhadap istrinya. Imam Ahmad kalau lagi terima tamu kemudian istrinya kedengaran sendalnya, Imam Ahmad marah. Bayangkan itu. Ya, betapa cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu laki-laki yang beriman. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu dayyus. Allah melaknat laki-laki dayyus alladzi aqarra su'a fi ahli. Yaitu orang yang membiarkan kejelekan terjadi pada keluarganya. Ya, dia tidak tahu istrinya kemana, istrinya sama siapa, anak perempuannya kemana, anak perempuannya sama siapa, enggak tahu dia. Ya, tidak punya kecemburuan. Ya, pernah suatu ketika seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat istri saya dengan si fulan." Ya, laki-laki lain. Maka Sa'ad pun berdiri. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, dia cabut pedangnya. Ya, kata Sa'ad, "Kalau itu istri saya sudah kupenggal kepalanya." Apa kata Rasulullah SAW? "Afara'aitum ghirata Sa'ad?" Tidakkah kalian melihat kecemburuannya Sa'ad? Dan Allah lebih cemburu daripada itu. Allah lebih cemburu karena Allah sudah berikan petunjuk, ya, tapi dia masih menyimpang. Ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang sahabat pulang minta izin sama Rasulullah dari berperang. Dia pergi berperang, kemudian minta izin sama Rasulullah untuk pulang ketemu sama istrinya. Sampai di rumahnya, dia lihat istrinya ada di depan pintu. Istrinya ada depan pintu, bukan pergi ke pasar, bukan pergi ke mall, depan pintu. Ya, maka orang tadi langsung ambil tombaknya mau ditombak istrinya. Kenapa? Karena dia keluar rumah tidak minta izin sama suaminya. Seperti ini laki-laki salaf terdahulu. Ya, mau ditombak, istrinya bilang jangan tombak saya. Di dalam rumah ada ular. Ya, maka suaminya masuk, dibunuh ularnya, kemudian dibawa. Ternyata ularnya itu kembali hidup dan menggigit orang tadi. Orang tadi meninggal, sahabat itu. Ya. Tapi yang menjadi poin kita di sini adalah bagaimana cemburunya laki-laki itu ketika melihat istrinya di luar pintu. Baru di luar pintu. Ya. Suaminya sudah sangat marah karena tidak minta izin sama. Nah, ini kita sekarang hal seperti ini dianggap apa? Tabu. Masa suami kekang-kekang istri? Ya memang harus begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian. Ya, jadi tinggal itu ada beberapa bahasa Arabnya. Ya. Antaranya sakana yaskunu, makatha yamkuthu. Tapi Allah mengucapkan kata waqar. Waqarna fi buyutikunna. Ya, waqar ini sebagian ulama mengatakan dari makna wiqar. Ya, wiqar itu artinya apa? Tenang. Tenang. Maksudnya apa? Istri disuruh tinggal di rumah supaya dia tenang. Kalau istri suka keluyuran, itu yang bikin istri tidak senang. Nah, termasuk HP ya. Istri suka main main Facebook itu sama, badannya tidak keluar tapi matanya keluar. Ini yang bikin istri tidak tenang di rumah. Keluar dia lihat laki-laki ganteng, ya sama perempuan juga punya syahwat. Perempuan juga punya syahwat. Ya, maka yang menundukkan pandangan itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Apa rela seorang suami yang beriman membiarkan istrinya melihat laki-laki ganteng? Rela tidak? Ya, lihat nonton televisi, nonton sinetron. Masa antum tidak cemburu? Antum tidak cemburu? Istrinya antum nonton laki-laki ganteng.
Iya enggak? Karena istrinya antum sering melihat laki-laki ganteng, antum jadi jelek. Iya enggak? Iya kan? Sama dengan laki-laki. Laki-laki kalau suka lihat perempuan cantik, bagaimanapun istrinya jadi jelek di rumah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajatin nisa'u min baitiha al-mar'atu aurah." Wanita itu adalah aurat. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa syaitan. Kalau perempuan keluar dari rumahnya, maka dia akan dihias-hiasi oleh syaitan. Makanya antum Mbak lihat istrinya antum secantik apapun istrinya antum di rumah, kalau antum suka lihat perempuan di luar rumah, ya, meskipun yang di rumah lebih cantik, setan akan menghias-hiasi perempuan yang di luar rumah. Meskipun dia tidak lebih cantik daripada istrinya antum, tapi antum lihat dia lebih menggoda. Kenapa? Karena antum tidak tundukkan pandangan. Ya, makanya perempuan kata Rasul kalau keluar rumah dihias-hiasi oleh syaitan. Sekarang antum pikir istrinya antum keluar rumah dihias-hiasi oleh syaitan di mata laki-laki lain. Masa antum tidak cemburu? Cemburu tidak? Cemburu, maka biarkan istrinya antum di rumah. Ya, biarkan istrinya antum di rumah. Ini untuk kebaikan bersama. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Nah. Tapi boleh tidak diizinkan? Ya. Kata Ibnu Daqiqil Id, "Inna man ar-rajuli lin-nisa'i minal khuruji masyhurun mu'tad." Perkara seorang laki-laki melarang istrinya suka keluyuran, suka keluar rumah, kata Ibnu Daqiqil itu adalah perkara yang populer, yang orang semua tahu. Ya, orang semua paham. Ya, tidak ada yang mencela zaman salafus saleh. Ya, kalau ada orang larang istrinya keluar, tidak ada yang cela. Sekarang saja itu yang banyak yang cela. Oh itu istrinya itu tidak pernah keluar rumah, itu tidak tahu mati mi kapan di dalam, busuk mi istrinya. Banyak. Itu setan semua tuh. Ya, ya, kita jangan tertipu oleh perkataan setan seperti ini. Nah, ini biasa. Para ulama terdahulu biasa. Ya. Akan tetapi kalau istri minta izin dan minta izinnya untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, maka boleh diberikan izin. Tapi bukan berarti kalau istri dikeluarkan, diizinkan keluar, berarti dia boleh bermaksiat. Bukan berarti seperti itu. Ya, kalau istri diizinkan oleh suaminya keluar rumah, bukan berarti mereka boleh tabarruj. Boleh apa? Berhias. Apa sih makna tabarruj itu? Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Apa maksudnya tabarruj? Para ulama diantaranya Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan apa? Yang dimaksud tabarrujnya tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama adalah mereka berjalan di antara para lelaki. Ya, banyak laki-laki, ada tuh perempuan di situ. Itu tabarruj jahiliyah. Ya, jalan itu. Ya, maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid, melihat laki-laki dan perempuan campur-campur di jalanan. Ya, kata Rasulullah, "Wahai para wanita, minggir." Apa yang dikatakan oleh para wanita itu? Protes? Tidak. Karena Rasulullah SAW yang bersabda, "Maka sami'na wa ata'na." Para perempuan itu langsung minggir. Bahkan ada yang sampai pakaiannya lecet gara-gara rapat di tembok. Saking rapatnya dia di tembok. Seperti ini sebenarnya Islam, Pak. Ya. Dan kita kan sadar itu. Ya, Anda laki-laki sadar betul kalau ada perempuan cantik pasti tidak tahan lihatnya. Iya kan? Apalagi kalau sudah terbiasa lihat perempuan cantik. Ya, sekarang menundukkan pandangan, Pak, susah. Ya, sangat susah. Sekarang ini kita mau tunduk, kenapa hanya dilihat? Maksudnya apa? Menundukkan syahwat, melakukan sesuatu yang
menghindarkan kita dari syahwat terhadap perempuan tersebut. Itu namanya menundukkan pandangan. Ya, bukan berarti begini, enggak. Ya. Tetapi apa? Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Baik. Dalil yang membolehkan seorang laki-laki mengizinkan istrinya keluar. Dalil-dalil diantaranya adalah yang pertama, suatu ketika, jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab kitab tafsir ya. Ketika beliau rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang tafsir surah Al-Ahzab ayat 59 tentang turunnya hijab. Jadi sebenarnya Pak, yang menyebabkan ayat hijab itu turun itu sebenarnya Umar. Ya. Jadi Umar yang bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak pantas istri-istrimu ya itu nampak seperti perempuan-perempuan yang lain." Ya. Jadi pakaian Arab dulu-dulu itu Pak, pakaian Arab itu tidak pakai jilbab. Iya pakai jilbab. Kemudian pakaiannya banyak yang tembus pandang. Sama kayak kita orang Bugis ya. Ada namanya baju bodoh. Ya. Kira-kira seperti itu. Pakaian orang-orang Arab terdahulu. Makanya tidak benar kalau dikatakan jilbab cadar itu pakaian Arab. Itu enggak benar itu. Itu pakaian Islam. Ya, pakaian Islam. Baik, ketika turun ayat itu, ya, karena Umar mengatakan seperti itu, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Akhirnya diwajibkan untuk berhijab. Diwajibkan untuk berhijab. Nah, suatu ketika, jadi tertutup semua dari atas sampai di bawah ya. Ya, dari atas sampai di bawah tertutup semua. Maka suatu ketika Umar melihat Saudah. Ya, Umar melihat Saudah. Disebutkan di situ pada waktu malam ya, lailan. Ya. Kemudian di salah seorang dosen kami dulu ketika belajar tentang hadis ini, yang dimaksud lailan di situ adalah sore hari. Ya, sore hari ketika Rasulullah sedang makan malam. Kenapa disebut sore hari? Karena Rasulullah makan malamnya itu sebelum maghrib. Ya. Makan malamnya Rasulullah itu sebelum maghrib. Ya ta'asya. Maka Saudah ini imra'atun jasimah, disebutkan oleh siapa? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Saudah itu imra'atun jasimah, perempuan yang badannya gemuk. Saudah itu ya, badannya gemuk. Jadi dia pakai pakaian itu kelihatan, oh ini Saudah ini. Ya. Nah, suatu ketika Umar keluar ketemu dengan Saudah di luar rumah. Apa kata Umar? Wahai Saudah, ya, kenapa kamu keluar malam-malam dengan pakaian seperti ini? Kamu itu masih dikenal orang. Ya, kamu punya ciri-ciri fisik yang dikenal orang, kata Umar. Akhirnya Saudah pergi melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad adzinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Kata Rasulullah sallam, Allah telah mengizinkan kalian para wanita untuk keluar dari rumah kalian untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Karena waktu itu Rasulullah gilirannya di rumah Aisyah. Ya, tidak ada di rumahnya Saudah. Maka mungkin Saudah menginginkan sesuatu, mau membeli sesuatu, sehingga dia harus keluar karena ada kebutuhan yang mendesak. Bukan mau pergi jalan-jalan. Saudah itu. Bukan mau pergi ngerumpi ke tetangga, bukan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak ibu-ibu kita ya. Kalau siang-siang begini biasanya selesai mi tugasnya, di luar mi kumpul-kumpul sambil makutu-kutu, sambil ngerumpi, ya, cerita orang dan sebagainya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha." Ya. Kalau istri kalian, istri salah seorang di antara kalian minta izin ke masjid, maka janganlah kalian larang. Ya, meskipun sholat di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, maka jangan dilarang. Dengan syarat perempuan tersebut jauh dari fitnah. Ya, jauh dari menimbulkan syahwat. Ya. Kalau dia mau keluar, mau pergi masjid pakai baju yang banyak sekali hias-hiasannya,
pakai cadar sih tapi ada butterfly-nya. Ini boleh nggak? Ya nggak boleh seperti ini. Cadar tapi pakai butterfly, itu menghias. Ya, karena pakaian tujuannya adalah untuk menutupi perhiasan, menyembunyikan perhiasan, bukan untuk jadi hiasan. Ya, tidak boleh pakai parfum dan hal-hal yang menarik syahwat yang lainnya. Kemudian dalil yang ketiga bolehnya seorang istri meminta izin kepada suaminya dan suami memberikan izin, ya. Ya, ini pada peristiwa al-ifk. Ya, jadi pernah Aisyah radhiyallahu taala dituduh selingkuh, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dituduh selingkuh, Aisyah juga pernah dituduh selingkuh. Ya. Aisyah saja wanita yang dihormati dalam Islam, yang Allah mengatakan wa azwaju ummahatukum, dan istri-istri Rasul adalah ibu-ibu kalian, ya. Bahkan Allah yang memilihnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Aisyah pun tidak lepas dari tuduhan selingkuh. Ya, tidak terlepas dari tuduhan selingkuh, ya. Nah, kemudian ini panjang sekali ceritanya, yang jelasnya ketika itu Aisyah merasa sempit di rumahnya karena Rasulullah juga hampir percaya dengan tuduhan tersebut, sehingga sikapnya Rasulullah itu berubah terhadap Aisyah, ya, berubah sekali terhadap Aisyah. Maka Aisyah merasa sempit dunianya, sakit dia di rumahnya Rasulullah SAW karena tuduhan selingkuh itu, ya. Maka Aisyah meminta izin pulang ke rumah orang tuanya, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW sampai turun ayat yang menjelaskan tentang sucinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil-dalil tentang apa? Tentang bolehnya suami memberikan izin dan tidak bolehnya seorang wanita keluar rumah tanpa izin. Kemudian wa min haqqiz zauji an tahfadha fi nafsiha wa malihi. Ya, di antara hak suami terhadap istri adalah istri harus menjaga harta dan hartanya suaminya dan dirinya untuk suaminya, serta kehormatan suaminya. Jadi harta suami yang dibelanjakan oleh istri itu nanti akan ditanya oleh Allah. Baik, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga dirinya, jangan kalau suami pergi, ya, istri juga, ya, sembarang nabikin, ya. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.